Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rini di pertemuan ke-7 tentang handling exception atau penanganan pengecualian. Nanti di modul ini ya, ada 3 topik. Tujuan dari topik 1 menjelaskan beberapa keuntungan dari memasukkan kode penanganan pengecualian di PLSQL. Yang kedua, menjelaskan tujuan dari bagian pengecualian di blok PLSQL. Ketiga, memuat kode PLSQL untuk menyertakan bagian pengecualian. Yang keempat, membuat daftar beberapa panduan untuk penanganan pengecualian. Apa itu exception atau pengecualian? Pengecualian terjadi ketika kesalahan ditemukan selama eksekusi program yang mengganggu operasi normal program. Jadi pengecualian ini dibuat untuk merangkap, menjebak ya ketika ada kesalahan supaya tidak dimunculkan oleh kesalahan Oracle, tapi dari definisi yang ditentukan oleh pemrogram ya. Ada banyak kemungkinan penyebab pengecualian karena pengguna membuat kesalahan ejaan, jadi ini sintaks ya, atau sebuah program tidak bekerja dengan benar, mungkin logikanya. Yang ketiga, karena halaman web yang diiklankan tidak ada, dan lain-lain. Dapatkah Anda memikirkan kesalahan yang Anda temui saat menggunakan situs web atau aplikasi? Tentunya kita kesulitan ya, kesalahan apa yang mungkin muncul. Nah, beberapa contoh kesalahan adalah mungkin ini memasukkan nama pengguna dan atau kata sandi yang salah, password ya, lupa menyertakan tanda @ untuk email, salah memasukkan nomor kartu, memasukkan tanggal yang sudah kadaluarsa, memilih lebih dari satu baris ke dalam satu variabel, atau menerima tidak ada baris yang dikembalikan, menerima tapi nggak ada returnnya ya. Nah, di sini ada contoh dengan isi ya. Ini dari variabel country name itu adalah Korea South, bukan Republic of Korea. Di sini sudah betul ya, country name-nya ini tipe datanya sama dengan di tabel countries ya. Kemudian di sini isinya adalah Republic of Korea. Nah, kalau misalkan diisinya bukan seperti ini kan jalan ya, statement proses tuh, keluar 1950. Nah, gimana kalau seperti ini? Kalau kita ganti nih, bukan Republic of Korea tapi Korea South, Korea Selatan, sehingga yang ditampilkan karena nggak ada data yang Korea ya, yaitu errornya ini no data found. Nah, untuk menghindari muncul ini digunakanlah exception. Nah, ini kode tersebut tidak berfungsi seperti yang diharapkan karena nggak ada data Korea South, yang adanya Republic of Korea. Nah, kesalahan seperti ini kita sebut exception atau pengecualian ya, ketika kode tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, ketika pengecualian terjadi, kami katakan bahwa pengecualian ini telah dibesarkan ya, dimunculkan karena memang datanya tidak ada, jadi dianggap error ya. Ketika kalau ada eksepsi nih, kalau eksepsinya dimunculkan, nah bagian eksekusi dari blok PLSQL, jadi bawahnya sisanya setelah exception itu tidak dijalankan, tidak dieksekusi.
Nah, apa sih penanganan exception? Penanganan pengecualian adalah kode yang mendefinisikan tindakan pemulihan yang akan dilakukan saat pengecualian dimunculkan, yaitu saat terjadi kesalahan seperti tadi ya. Di sana dianggapnya error, padahal memang data tidak ada, ya berarti kita bisa membuat exception supaya nggak error. Saat menulis kode, programmer perlu mengantisipasi jenis kesalahan yang dapat terjadi sama eksekusi kode tersebut. Mereka perlu menyertakan exception handler ini dalam kode supaya nanti tidak error ya, seolah-olah nggak error. Jadi kita buat perangkapnya. Dalam arti tertentu, exception handler ini memungkinkan pemrogram untuk membuat semacam anti peluru. Jadi dimunculkan dulu sebelum si oracle-nya menganggap salah. Nah, mengapa sih penting exception handler ini? Yang pertama, untuk melindungi pengguna dari kesalahan yang sering terjadi. Ini ya, pesan kesalahan yang tidak membantu atau kerusakan dari software si oracle-nya mungkin menyebabkan si programmer jadi frustasi ya, tidak kurang semangat lagi melanjutkan. Nah, makanya disediakan exception. Yang kedua, melindungi database dari kesalahan karena data hilang atau ditimpa dengan data lain ya, overwrite itu. Kemudian kesalahan juga bisa mahal dalam waktu dan sumber daya. Prosesnya mungkin jadi lambat karena operasi diulang-ulang. Tuh, kesalahan ini perlu diselidiki, maka diperlukanlah exception handler. Nah, contoh ya, di sini untuk memunculkan eksepsi, misalkan ini dibuat di bagian sini ya. Ketika datanya tidak ditemukan, ya, ini munculkan ini nama negara, kemudian beri keterangan tidak dapat ditemukan. Jadi silakan masukkan nama negara yang sesuai gitu ya. Tuh. Ini kan nggak ada Korea, adanya Republik tadi. Tuh. Nih di poin A yang ini ya, kode poin A tidak dijalankan karena penyataan select-nya di sini select-nya itu gagal, error ya. Maka exception-nya buatlah DBMS output put line. Jadi disebutkan di sini country name yang ada di sini ya, Korea South. Itu beri penjelasan cannot be found, tidak ada. Nanti silahkan pakai data yang ada. Contoh lainnya, misalkan di sini untuk ini ya, exact fetch returns. Nah, di sini kan diminta nama akhir dari database dari tabel employee yang job ID-nya ST clerk. Nah, ST clerk ini kan departemen ya, job ID. Jadi pekerjaannya. Nah, mungkin lebih dari satu orang, maka akan muncul error ini, exact fetch return more than request number. Jadi si ST clerk ini orangnya lebih dari satu, makanya muncul error. Nah, di sini bisa ditangani oleh exception seperti ini. When too many rows, jadi kalau datanya banyak ya, baris. Nah, di sini tampilkan your select statement retrieve multiple row. Jadi select yang di sini itu akan menghasilkan banyak baris.
harus menggunakan pernyataan kursor. Nah, kalau di PLSQL untuk menampilkan data yang lebih dari satu itu tidak bisa langsung pakai select ya, harus menggunakan kursor. Nah, ini nanti di pertemuan, ini sudah ya di pertemuan ke-5 kalau nggak salah ya, itu kursor dibahas di online juga di e-learning ya. Selanjutnya bagaimana menjebak pengecualian. Nah, Anda dapat menangani atau menjebak kesalahan apapun jenisnya dengan menggunakan exception ya, seperti ini sintaknya. Ketika terjadi apa, maka keluarkan. Ketika terjadi apa, jadi bisa beberapa. Setiap handler itu ya penanganan, dia harus menggunakan when ya. Jadi ada when yang pertama, kalau misalkan kita tidak tahu jenis errornya apa yang dari Oracle, bisa menggunakan others atau error lainnya ya. Di syntax others adalah penanganan exception opsional untuk menjebak ketika terjadi kesalahan yang kita tidak tahu ya, yang seperti apa kesalahannya. Jadi dipakai handler others. Nah, the others. Nah, sekarang bagian penanganan pengecualian hanya menjebak pengecualian yang ditentukan. Nah, kalau kita tidak tahu ya, yang tidak terjebak, kecuali kita menggunakan pengecualian lainnya atau others. Nah, itu bisa digunakan handler others menjebak semua pengecualian yang belum terjebak. Jadi kalau nggak kita definisikan, kemudian ada others exception, itu bisa dimunculkan. Nah, contohnya ya seperti ini. Ini exception pertama, no data found. Jadi kalau nggak ada datanya, apa yang dimunculkan? Kalau datanya banyak, apa yang dimunculkan? Kemudian kalau ada error lainnya, ya apa yang dimunculkan? Ya, itu penanganan untuk exception. Nah, ada pedoman untuk trapping, menjebak exception. Selalu tambahkan penanganan pengecualian setiap kali ada kemungkinan kesalahan. Nah, kesalahan sangat mungkin terjadi selama perhitungan, manipulasi string, dan operasi database. Nah, kalau ini tidak ya penanganan yang kita definisikan, tangani pengecualian bernama bila memungkinkan sebelum menggunakan others. Jadi jangan langsung others, sebaiknya ini yang disarankan ya. Tapi kita pilih nama exceptionnya dulu. Pelajari setiap nama dan penyebabnya, kemudian uji kode. Nah, untuk mengetahui nama-nama exception itu ada di referensinya Oracle ya. Nah, kemudian tuliskan informasi debugnya, kesalahannya apa di penanganan pengecualian. Pertimbangkan dengan cermat apakah setiap penanganan itu harus melakukan transaksi, rolling back gitu ya. Tidak peduli seberapa parah kesalahannya, Anda ingin meninggalkan database dalam keadaan yang konsisten untuk menghindari penyimpanan data yang buruk supaya datanya nggak hilang. Nah, kita sudah mempelajari tentang penjelasan keuntungan menggunakan handling exception ya, tujuan dari pengecualian, kemudian membuat blok PLSQL untuk menyertakan bagian pengecualian dan membuat daftar beberapa panduan. Nah, demikianlah
topik 1 tentang handling exception atau penanganan kecualian. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.